Oke, halo guys. Jadi ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang potensial listrik, gitu ya. Oke, potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Nah, ini sebenarnya perubahan energi potensial ini sebenarnya sama aja sama definisi dari usaha gitu ya. Jadi maksudnya gini, potensial listrik ini BTW simbolnya V ya. Kalau kita punya ada dua muatan gini, satu di sini gitu, satu lagi di sini, jaraknya jauh banget sampai dia nggak terpengaruh gitu ya. Terus kita mau pindahin dia ke dekat si muatan ini gitu ya, kita pindahin set gini ya. Nah, kalau kita pindahin kan kita memberikan energi kinetik ke dia kan, energi kinetik, yang mana ini akan ke store sebagai energi potensial gitu Pak, bahkan ke store sebagai energi potensial di titik ini gitu ya. Misalkan besarnya energi yang kita butuhkan itu 100 Joule. Misalkan ini 10 kolom gitu ya. Terus yang dibutuhin tuh 100 Joule buat mindahin. Jadi EP-nya di sini 100 Joule. Nah, ini 100 Joule ini definisi dari si EP kan. Maksudnya 100 Joule ini kan si EP. Nah, potensial listriknya apa? Potensial listrik ini adalah perubahan energi potensial per satuan muatan. Per satuan muatan ya. Berarti, kalau tadi kita ngitungnya sebagai satu kesatuan si 10 kolom ini di EP, kalau di potensial kita hitungnya sebagai satu aja gitu. Kalau kita hitungnya satu per satu, kalau misalkan dia cuma satu, berarti berapa energi yang dibutuhin? Berarti yang dibutuhin itu 10 Joule. Gitu. Berarti potensialnya itu 10 Joule gitu. Dan dia satuannya berarti karena 10 ini kan dari 100 dibagi 10 gitu ya. Berarti 10 ini kan satunya kolom. Jadi ini ada Joule per kolom. Ini Joule per kolom. Gitu. Ya, definisinya secara sederhana seperti itu. Nah, ini secara matematis. Gitu ya. Rumus hukum dari sini. Ya, literally sebenarnya udah disinggung dari tadi ya. Rumusnya itu apa? Rumusnya ini V ya simbolnya. Tegangan itu sama dengan tegangan. Potensial listrik itu sama dengan energi potensial dibagi sama muatan yang dipindahinnya gitu. Berarti kalau ini yang dihafal nih rumusnya yang ini lanjutannya penurunan ya. Energi potensial kalau kita buka berarti Q per R per Q gitu ya. Kalau ada pecahan dalam pecahan berarti yang penyebut bisa pindah sisi. Berarti Q per QR. Nah udah berarti ini bye-bye. Berarti ini bakalan berubah. V sama dengan Q per R. Gitu ya. Ini yang kita hafalin juga. Gitu. Dan ini ada yang lebih detail lagi. Sebenarnya definisinya itu yang secara lebih mendasar ya. Ini tuh versi simplifikasi, tapi emang bener gitu, bukan simplifikasi yang salah kayak bukan simplifikasi yang salah kok itu. Tapi sebenarnya yang lebih fundamental, yang lebih mendasar tuh kayak gini. Sebenarnya delta V sama dengan delta EP per Q gitu. Makanya kan di sini tadi dibilangnya itu perubahan energi potensial, bukan energi potensial gitu ya. Perubahan dia bilangnya. Delta EP per Q, terus ini berarti bisa kita buka delta EP-nya jadi EP2 min EP1. Terus EP2 min EP1 bisa kita buka jadi ini. Terus nanti kita coret-coret Q-nya gitu. Terus kakinya kita kumpulin keluar jadi satu kaki 1 per R kuadrat. 1 per R2 min 1 per R1. Kayak gitu. Nah, terus ini asal-usul yang lebih tepat sebetulnya. Untuk mendapatkan potensial listrik di satu titik, kita ambil titik acuan di tak hingga gitu ya. Supaya apa?
kan tadi delta V ya, delta V kan berarti sama dengan V akhir kurangin V awal. Kita ambil acuan titiknya, kita startnya dari titik yang tak hingga supaya ini jadi 0 gitu. Dan nanti jadi tinggal single V2 aja gitu, dimana V2 nya ini berarti EP per Q. Nah gitu, intinya acuannya kita ambil di tak hingga K, terus EP nya bisa kita buka K per R per Q gitu. Terus ini bisa kita coret-coret by jadi K per R kayak gitu, sama aja sama yang di slide sebelumnya gitu. Intinya sebenarnya keep in mind yang dihafal tuh cukup yang ini aja. Oke, lanjut. Potensial listrik total, penjumlahan potensial gitu ya. Kalau ada suatu muatan yang berinteraksi sama banyak muatan gitu, jadi dia mengalami potensial dari beberapa muatan. Potensial listrik ini juga besaran skalar ya, karena kan dia asal-usulnya sebenarnya dari energi potensial juga gitu, yang cuman dibagi sama Q doang gitu. Jadi sifatnya sama aja kayak energi potensial. Jadi potensial ini tinggal kita jumlahin aja gitu. Literally kayak energi potensial kita jumlahin, dan nggak perlu dimutlakin ya. Bisa positif, bisa negatif. Kalau emang negatif ya biarkan saja dia negatif gitu. Dan oh ya, kenapa bisa negatif kira-kira? Kita lihat dari rumusnya ya. Kan V sama dengan kaki R. Artinya kalau di sini negatif gitu ya, berarti yang negatif itu Q besarnya. Berarti dia sedang berada di sekitar muatan negatif gitu. Kalau positif berarti di sini juga harus positif kan. Berarti dia sedang berada di sekitar muatan positif gitu ya. Terus bidang ekuipotensial atau ekipotensial. Bidang ekuipotensial itu adalah bidang daerah gitu ya, dari kumpulan titik-titik yang memiliki potensial listrik yang sama gitu ya. Jadi bidang ekuipotensial tuh kayak gini nih. Dia bentuknya melingkar gini. Jadi di sekitar titik-titik ini, di titik A, di titik B, di titik yang sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, dia besar potensialnya sama gitu, dan dia bentuknya daerahnya sebuah lingkaran gitu. Tapi ini maksudnya bukan yang di sini sama yang di sini ya, cuman literally ininya doang nih, kulitnya doang gitu. Yang sama itu yang di sini-sininya, di lintasannya itu loh gitu ya. Dan kenapa sih bisa ada bidang ekipotensial? Sebenarnya ini cukup logik ya, karena kan tadi rumus dari potensial itu V sama dengan kaki per R ya kan. Artinya ini kan Q-nya pasti mereka sama semua ya. Nah, yang mempengaruhi itu sebenarnya cuma si R-nya doang kan, cuma si R. Menurutmu jarak si R gitu ya, jarak si A sama jaraknya si B sama atau enggak? Sama ya, karena dia ada di bentuk lingkaran gitu kan, jari-jarinya sama gitu. Karena jaraknya sama ya udah berarti dia potensialnya bakal sama gitu. Ininya bakal sama, ininya bakal sama, ya udah V-nya juga bakal sama. Jadi kayak kalau titik ini gitu, kita puterin ke sini, kita pindahin ke sini, ya ini sama semua potensialnya gitu. Dan ini artinya apa? Artinya perpindahan dari titik A ke titik B atau ke titik yang di sini ke titik yang ke sini itu tidak membutuhkan energi gitu ya, karena kan potensialnya sama ya enggak. EP-nya sama gitu loh. Kan EP di sini sama EP di sini kan juga sama sebenarnya kan gitu. Jadi perpindahan melingkar gini, atau even nggak melingkar ya, cuman kayak awalnya di sini nih, terus kita ambil jarak, ambil lintasan, kita pindahinnya begini gitu. Ini juga tetap usaha yang diperluin energinya 0 gitu. Mau dia lintasannya begini, mau lintasannya mengikuti begini, muter begini, mau lintasannya muter-muter dulu begini, sama aja gitu. Intinya selama dia ada di lingkaran dengan radius yang sama, itu dia akan 0 usahanya. Dan ini lingkaran juga bisa di sini ya.
Pokoknya selama jaraknya sama deh ke muatan itu. Kalau kayak yang di sini juga bisa nih. Berarti yang di sini, 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 yang di sini sama semua potensialnya. Begitu. Nah, garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap bidang ekuipotensial. Garis medan listrik kan menjauhi gitu ya, begini ya. Menjauhi. Sementara ekuipotensial kan bidangnya kan kayak gini ya, lingkaran gitu. Jadi ini pasti nanti dia nabraknya ya bakal tegak lurus nih. Ini juga sama nih, tegak lurus. Ini juga sama nih, tegak lurus. Gitu. Semakin besar perubahan potensial terhadap jarak, semakin rapat bidangnya. Semakin besar perubahan potensial terhadap jarak sehingga medan semakin kuat. Nah, ini juga ada artinya nih. Kenapa di bagian sini longgar, di bagian sini kayak rapat-rapat gitu ya bidang-bidang ekuipotensialnya. Ini sama kayak medan. Waduh, gue belum upload medan listrik lagi ya. Ya intinya nanti konsepnya mirip-mirip sama medan listrik. Kalau garis-garisnya itu makin rapat, berarti makin kuat tuh. Berarti energi potensialnya juga makin kuat yang dibutuhin. Gitu. Karena gitu ya. Terus mungkin satu lagi nih. Jangan dilupain ya rumus. Jangan cuma kaki R doang. Jangan dilupain rumus yang ini. Karena mungkin ini cukup penting juga. Gitu. Karena sometimes bisa aja kita diminta nyari EP dan yang kita taunya tuh V sama Q. Ya ini gampang, tinggal V kali Q aja. Gitu. Itu kadang mungkin sering kelupaan tuh rumus yang itu. Tuh jangan terlupakan. Lumayan membantu. Oke. Lanjut ke Latsolnya. Ini kredit lagi ya. Ngambil dari PPT SMAK 1. 4 buah muatan masing-masing 10 mikrokolom, 20 mikrokolom, 30 mikrokolom, dan 40 mikrokolom ditempatkan pada titik sudut persegi panjang dengan sisi 60 cm, 80 cm. Hitunglah potensial listrik di titik P. Wait, kayaknya ini nggak muat deh. Sabar ya, takutnya nggak muat nih. Oke, hitunglah potensial di titik P-nya gitu ya. Ya sederhana aja. Potensial di titik P ya sama dengan potensial di titik P oleh si A ditambah potensial di titik P oleh si B ditambah potensial di titik P oleh si C ditambah potensial di titik P oleh si D. Gitu ya. Potensial di titik ini langsung kita buka aja, berarti K Q A per R. Kita pakainya Q-nya si A ya, bukan Q-nya si P. Per R tambah K, ini RA juga, K Q B per R A tambah K Q C per R C. Ini A, ini B ini harusnya. Tambah K Q D per R D. Ini langsung masukin aja 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 10 kali 10 min 6, RA-nya jarak yang ini berarti ya. Jaraknya berapa tuh? Ini kan 60, ini 80. Berarti dari sini ke sini kalau pakai Pitagoras 100 ya. Berarti ini 50 gitu. Berarti ini semua sama nih berarti jaraknya 50 50 50 semua nih. Tapi dalam cm, jadi jangan lupa ubah ke meter. Kalau ubah ke meter berarti jadinya 0,5 ya. Tambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 min 6 per 0,5 tambah 9 kali 10 pangkat 9 kali QC-nya. Nah ini ada negatif, gak usah dimutlakin ya. Masukkan saja sih negatif 30. Biarkan saja dia jadi diri dia sendiri gitu ya. Per RD-nya berarti ini 0,5 juga. Tambah 9 kali 10 pangkat 9
kali 40 kali 10 min 6 per 0,5 gitu ya. Masukin ke kalkulator. Ingat ya, nggak perlu dimutlakin guys, langsung aja jumlahin. Sometimes salahnya di situ kayaknya deh menurut gua, pada ngemutlakin gitu. Hasilnya 7,2 kali 10 pangkat 5. Ya, satuannya berarti joule per kolom. Gitu. Bener gak? Bener ya? Atau joule per kolom ini sama aja sama volt ya. 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya. And thank you.